Berikut ini video tutorial dari pewarnaan bakteri berkapsul metode Anthony. Alat dan bahan yang diperlukan: rak tabung, tabung reaksi, ose, pensil kaca, pembakar spiritus, kaca alas datar, kapas, korek, koran, alkohol 70%, asam krom, LF, dan suspensi bakteri berkapsul. Untuk proses pewarnaannya diperlukan baki pewarnaan, piala gelas, tutup kaca, kristal violet, pinset, terusi 20%, dan kertas saring. Pada tahap pengamatan diperlukan mikroskop dan minyak imersi, di mana minyak imersi ini berfungsi untuk memperjelas objek. Selanjutnya kita lakukan tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan cara sanitasi area kerja menggunakan larutan alkohol 70%. Sambil menunggu alkoholnya bekerja, analis menggunakan APD lengkap. Cek kembali apakah masker sudah digunakan dengan tepat, kemudian gunakan sarung tangan sesuai ukuran tangannya masing-masing. Setelah selesai menggunakan alat pelindung diri dengan tepat, keringkan area kerja dengan menggunakan serbet yang bersih. Selanjutnya, setting area kerja. Pembakar spiritus disimpan kurang lebih 20 cm dari ujung meja kerja, kemudian posisikan rak tabung berada di sebelah kiri dari pembakar spiritus, lalu nyalakan pembakar. Pembakar spiritus ini harus diposisikan juga di tengah-tengah dari badan analisnya. Selanjutnya, tahap persiapan kaca alas datar. Pertama, koran pembungkus kaca alasnya dibuka, kemudian siapkan kapas beralkohol, artinya kapas yang disemprot larutan alkohol. Lalu, kaca alas datar tersebut dibersihkan dengan menggunakan kapas beralkohol tadi. Dibersihkannya diusahakan dengan teknik satu arah. Lalu, setelah selesai dibersihkan, dikeringkan di atas api dengan cara bagian ujung dari kaca alas dipegang menggunakan jari telunjuk dan jempol, lalu dibulak-balikan seperti pada video ini. Dibulak-balikannya sampai kering, artinya sampai tidak ada lagi larutan alkohol pada kaca alas tersebut. Selanjutnya, kaca alas yang telah dibersihkan tadi dibagi 3 dengan menggunakan pensil kaca. Kemudian, kaca alas dibalik, artinya bagian yang terdapat pensil kacanya berada di bawah. Selanjutnya, ambil LF, kemudian ambil larutan suspensi bakteri berkapsul, kemudian ambil kaca alas tadi, pastikan selalu bagian yang ada pensil kacanya di bawah. Kemudian kita ambil ose, lalu lakukan proses pemijaran ose. Ose disterilkan dengan cara dipijarkan di atas api pembakar spiritus sampai kawatnya berwarna merah. Suspensi bakteri yang digunakan pada pewarnaan kali ini dibuat dengan cara inokulasikan bakteri pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam kita tambahkan larutan litmus milk, lalu kita inkubasikan lagi selama 24 jam. Nah, setelah ose tadi dipijarkan, kita celupkan ose ke dalam LF, kemudian ambil satu mata ose suspensi bakteri berkapsulnya.
Proses ini dilakukan secara aseptik. Tahap berikutnya yaitu membuat ulasan bakteri pada ketiga bagian kaca alas. Dengan tujuan agar diperoleh jumlah bakteri yang berbeda pada setiap bagiannya, sehingga ada bagian yang jumlah bakterinya sedikit, sedang, dan banyak. Setelah selesai membuat ulasan bakteri, pijarkan kembali ose, lalu simpan kembali di rak tabung. Begitupun juga dengan tabung-tabung reaksinya, simpan kembali di rak tabung dengan rapih. Mengapa ose sebelum disimpan harus dipijarkan terlebih dahulu? Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dari analis. Tahap selanjutnya, lakukan fiksasi tanpa pemanasan dengan cara membiarkan ulasan bakteri tadi sampai terlihat memutih dan kering pada suhu ruang, seperti pada gambar ini. Kemudian, matikan pembakar spiritus, rapihkan area kerja, dan buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan. Pastikan bagian kaca alas disimpan dengan tepat. Lalu kita ambil kristal violet sebagai zat warna yang akan kita gunakan. Kemudian teteskan 1-2 tetes zat warna kristal violet pada masing-masing bagian. Lalu diamkan selama 1 menit. Diperbolehkan menggunakan timer. Kristal violet ini nantinya akan mewarnai sel induk dari bakteri dan juga mewarnai lapang pandang dari objek yang akan kita amati. Setelah 1 menit, kita ambil larutan decolorizer yaitu larutan terusi 20%. Kemudian kita ambil kaca alasnya, lalu kita buang kelebihan zat warna kristal violet, kemudian celupkan preparat ke dalam terusi 20% sebanyak 3 kali celupan. Pada pewarnaan ini tidak diperlukan pembilasan dengan menggunakan air. Karena jika menggunakan air, dikhawatirkan lapisan kapsul akan hilang. Tahap selanjutnya, keringkan dengan menggunakan kertas saring, lalu buang kertas saring bekasnya ke tempat sampah. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop binokuler. Kita isi terlebih dahulu logbook penggunaan mikroskopnya. Silakan diisi sesuai dengan tabel yang ada pada buku tersebut. Sebelum digunakan, bersihkan mikroskop terlebih dahulu. Bagian non-lensa dibersihkan dengan menggunakan lap flanel, sedangkan bagian lensa dibersihkan menggunakan kapas kering dan bersih. Bagian lensa dibersihkan dengan cara memutar dari bagian dalam ke arah luar. Kemudian ambil kapas yang lain, kita bersihkan lensa objektifnya dari ukuran terkecil sampai terbesar. Artinya dari ukuran lensa objektif yang 4 kali dilanjutkan dengan 10 kali, 40 kali, dan terakhir adalah lensa objektif yang 100 kali. Selanjutnya, hubungkan alat ke sumber listrik, kemudian nyalakan tombol power, lalu buka sumber cahaya dengan cara diputar, kemudian atur diafragma dengan cara diputar juga. Sesuaikan diafragma dengan lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian kita atur lensa objektif, posisikan ke 100 kali dengan cara memutar revolvernya. Lensa objektif 100 kali yang akan kita gunakan kali ini memerlukan bantuan minyak imersi. Kemudian kita atur kondensor
Diaturlah kondensor hingga naik penuh. Artinya kondensornya menjadi sejajar dengan stage. Selanjutnya, kita teteskan minyak imersi sebanyak 1 tetes. 1 tetes minyak imersi ini digunakan untuk 1 preparat. Setelah selesai meneteskan minyak imersi, tutup kembali tempat imersi tadi. Kemudian kita atur letak preparat dengan menggunakan kursor. Sesuaikan atau posisikan objek agar berada di tengah-tengah kondensor. Selanjutnya, kita naikkan stage dengan menggunakan makrometer. Makrometernya kita putar ke arah belakang sampai kaca alasnya menyentuh lensa objektif. Barulah setelah itu mata kita melihat ke lensa okuler. Kemudian, cari objek dengan memutar makrometer ke arah depan atau kebalikan dari yang tadi. Kemudian kita fokuskan objek dengan menggunakan mikrometer. Jika kita ingin melihat objek yang ada di area lain, kita tinggal menggeserkan preparat tadi dengan menggunakan bantuan kursor. Setelah mendapatkan objek yang tepat, redupkan diafragma sampai lapisan kapsulnya dapat terlihat. Nah, berikut ini contoh hasil pengamatan bakteri berkapsul. Kapsulnya transparan. Setelah selesai melakukan pengamatan, redupkan jumber cahaya, matikan tombol power, turunkan stage, kemudian keluarkan preparat, buka terlebih dahulu penjepit preparatnya, keluarkan preparat, lalu cabut kabel dari sumber listriknya. Rapikan kabel alat, kemudian bersihkan lensa objektif menggunakan kapas yang kering dan bersih. Selanjutnya, lengkapi logbook dari penggunaan alat mikroskop. Selanjutnya, rendam preparat di larutan asam krom kurang lebih 3-5 menit. Nah, sambil menunggu, kalian nantinya diminta untuk membuat laporan hasil pengamatan. Setelah selesai 3-5 menit, ambil preparat menggunakan pinset khusus yang berada di dekat baki asam krom. Kemudian, bilas dengan air mengalir sampai asam kromnya terencerkan. Setelah kira-kira aman untuk dipegang, barulah tambahkan sabun, kemudian cuci sampai bersih dan lakukan proses sterilisasi kaca alas datar. Tentunya setelah dibersihkan, kemudian dikeringkan dan dibungkus menggunakan koran, barulah disterilisasi menggunakan sterilisator oven pada suhu 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius selama 2 jam. Demikian tutorial dari pewarnaan bakteri berkapsul metode Anthony. Stay healthy dan tetap semangat. Terima kasih.